Oke, selamat datang kembali di Mipo, mini podcast yang sebelumnya mungkin udah lama gak gue update-update lagi, tapi akhirnya gue di-set lagi sama Kolius lagi nih. Sorry banget nih kok gue merepotkan lo sesekali dengan ngajak lo ke Santai. Mipo gini. Tapi ya emang lagi banyak banget yang happening dan gue lewat banyak banget momen sih lebih tepatnya. Brands, Luminer yang pensiun itu sebenarnya bisa kita bisa kita obrolin dan perdebatkan gitu loh. Tapi ya seperti yang kita tahu mereka punya alasan masing-masing. Kita cuma bisa respect mereka dengan pilihan mereka tentunya karena balik lagi mereka ini kan kalau brands mungkin kita secara kasat mata udah bisa ngelihat gitu loh. Oke, ini adalah hukuman. Nah, nanti juga bakal gue bahas sama lu sih mungkin sedikit aja Ya. soal anak mudaannya gitu loh. Tapi kalau Luminer ini mungkin lebih ke apa ya kok ya? Gue melihatnya tuh lebih ke dia punya alasan untuk lebih tepatnya alasan yang kuat untuk dia tidak bermain dan uh, menjadi pro kontra di komunitasnya. Dan nanti juga kita bakalan bahas ke impact dia tidak bermain ke MSC-nya juga yang sebenarnya sekarang mungkin lagi hangat untuk diperbincangkan dari MSC-nya sendiri. Ya, benar. Oke. Karena dia nggak masuk dalam jajaran rosternya ya. Kemarin udah Mm, diumumkan kan roster EVOS. benar. Nah, mungkin gue bakal mulai dari ini kali ya. Gue bakal mulai dari kejadian Brands yang sudah lewat lalu. Kenapa gue bahasnya baru sekarang? Karena gue tidak akan membahas Brands-nya. Tapi akan membahas kesimpulan dan value apa yang bisa kita ambil dari kejadian Brands. Gak cuma Brands, tapi ada juga kejadian dari pro player Free Fire atau YouTuber Free Fire. Itu namanya Wawan MKS. Kalian tahu Oke. nggak beritanya? Yang mana tuh? Gua kayaknya pernah eh, kayak tahu tapi lupa Ah. gitu. Oh, jadi gue ceritain sedikit. Wawan MKS ini kemarin juga sempat ada isu tragedi skandal dan segala macem. Yang dia itu tapi di hari ulang tahunnya dia ada konten TikToknya loh. Ini jadi kenapa gue bisa tahu karena ada konten TikToknya. Bininya itu atau istrinya itu bikin konten TikTok dan mergokin dia ada di depan hotel di kotanya dia dan dia ngasih bunga gitu loh. Kayak bikin konten TikTok yang sebenarnya romantis jadi sedih gitu loh tapinya temanya. Mhm. Lalu kejadian hal tersebut juga kan sebenarnya memicu pro kontra gitu loh. Kayak ada juga yang bilang kayak everything happen for a reason gitu loh. Jadi ada alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi ada juga yang membela si pihak ceweknya karena menurut beberapa orang kayak pandangan tentang perselingkuhan itu hal yang salah gitu loh. Nah, Ya, ya. sebenarnya dua hal ini lebih tepatnya kejadian Brands, kejadian Wawan NKS itu nggak bakal wah atau nggak bakal punya impact e-sport dipandang negatif ketika mereka tidak mengeksposnya ke media, bener nggak kok? Bener sih. Bener-bener. Jadi tapi ada hal yang berbeda sih, Boy, kalau menurut gue Iya, pribadi emang ya. dua sudut pandang ini berbeda banget kok, Ya, ya. Dari yang dua Wawan kejadiannya, sama yang Brands ini beda. Ini beda beda banget, gitu. jauh, jauh banget. Ya, ini beda. Soalnya yang satu bisa dibilang disengaja, yang satu Mm-mm, lagi tidak disengaja gitu kan. benar. Itu udah garis merah yang udah cukup jelas lah kalau menurut gue gitu. Mm-mm. Yang mungkin yang satunya kita nggak tahu ya, maksudnya direncanakannya seperti apa. Kita kan bener-bener kayak buta lah, kita cuma tahu kontennya doang gitu loh di TikTok yang lagi happening seperti itu. Mhm. Dan kalau Mhm. misalkan untuk Brands emang dia sebenarnya kayaknya nggak sengaja kok. Kalau Iya. gua yang kita Mhm. tangkap ya, makanya gue selalu bilang kayak kalau ada yang live stream di gua di college juga pasti sempat sampai sekarang bawa-bawa hal tersebut. Iya, ya. Menurut kita sih sebenarnya hal itu wajar-wajar aja, iya nggak sih? Mhm. Cuma nggak wajarnya ya karena lagi live streaming dan ya banyak yang re-upload aja, banyak yang mempermasalahkan hal tersebut jadi lebih besar gitu. Jadi kayak semua orang harus tahu gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau yang dari kasusnya si Brans ini kalau in my humble opinion ya, Be, ya. Mhm, Kalau dari gua ulik sendiri, balik lagi, toleransi itu kan batas setiap manusia itu kan beda-beda. beda-beda. Heeh. Iya kan, kayak bisa dibilang kayak mungkin gua sama KB yang lebih open minded, kita menganggap apa yang dilakukan sama Brans itu ya ya udah gitu loh, maksudnya that's personal gitu kan, itu yang dilakukan Ya sama benar dia benar benar. sendiri lah, dia nggak bawa embel-embel apapun, dia nggak Mhm, lagi kayak melakukan tindakan tidak senonoh di depan media atau gimana, misalnya di suatu mhm, acara gitu kan, enggak gitu loh.
Tapi kan batas toleransi manusia beda-beda ya. Ada yang Benar. mungkin ada yang sampai misalnya nih, ini setahu gua nih sampai ada yang ngeposting gitu di salah satu sosial media sampai ada yang bawa-bawa agama lah gitu-gitu kan. Nah, itu kan ya udahlah itu toleransi dirimu gitu. Kalau Lius gak bakal menyalahkan juga dan gua sendiri juga gak bakal ngeprotes gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu loh. Antara salah dan tidak salah itu semuanya Perspektif itu nggak kayak sih? seakan-akan ya perspektif, tapi di zaman sekarang itu tuh kayak seakan-akan netizen tuh adalah hakimnya. Bener Iya, gak sih? iya, iya, iya Kayak itu. mereka tuh merasa udah makhluk yang paling benar, paling ya tidak punya dosa yang berhak untuk menghakimi siapapun. Itu yang salah sih. Iya, padahal ya selama kita hidup kan kita punya dosa masing-masing ya. Hmm. Dan bedanya adalah ada dosa yang kayak expose sama ada dosa yang nggak kayak expose sama sekali gitu loh. Ya, Ya bener. apesnya aja ada nih tiba-tiba kayak dosa yang kayak expose gitu loh. Padahal ya sama-sama juga orang di luar sana juga ya. Mungkin yang komen-komen itu netizen-netizen itu juga ya sama juga kayak Brands gitu loh. Doyan-doyan juga. Cuma bedanya mereka ya nggak sampai kayak expose gitu loh. Kawan. Iya, nggak sampai ketahuan. Itu bedanya paling. Hmm. Ya gitu. Jadi kayak kalau sudut pandang kita berdua kayaknya melihat ke arah tersebut, kita mewajarkan kayak balik lagi ya. Cuy, anak muda men gitu ya nggak sih. Anak muda kayak Kolis juga pernah muda kok gitu loh. Ya gua Hmm. pun di umur sekarang kayak ya gua kayak B aja menanggapi hal tersebut karena ya balik lagi gua cukup respect dengan apapun yang terjadi dan hal tersebut pun terjadi karena ada alasan gitu loh. Hmm. Gitu kan. Ya gak ada yang tahu kan kalau seandainya itu adalah sebuah apresiasi karena juara 2. Ayo. Ayo. Ya enggak? Jadi, Ayo. dan ternyata misalnya nih, Heeh. kita nggak tahu ini jalan yang dari di atas lah ya. Iya. Misalnya kalau saja dengan tidak adanya kasus ini, maka Bigetron akan tetap menggunakan, ini contoh ya, Heeh. Brand Z, brand sebagai core-nya mereka. Tapi ternyata di MSC ketika dipaksakan brand sebagai core tidak maksimal. Akhirnya udah jalan dari yang di atas, core-nya misalnya harus Rainbow dan ternyata malah lebih maksimal dan Bigetron jadi menang MSC, who knows kan? Gitu. Nah, Karena kan karena kejadian ini gitu loh. benar. Akan ada alasannya nanti. Ya kan kita nggak tahu yang kedepannya kejadiannya kayak gimana kan udah ada yang ngatur gitu loh. Ya balik lagi. Ya, Nah, tapi itu bakal gue bahas nanti tuh kok. Itu bakal gue bahas nanti. Karena itu bakal relate sama pembahasan kita soal Luminaire nggak main. Luminaire nggak main ini menurut gue udah sempet nonton di EP Talk dan dia sangat clear dengan jelas dia bilang kayak emang dia udah nggak ada niat dan menurut gue dia itu bukan toxic. Karena dia persis kayak Wan. Dia mundur ketika dia udah burn out, ketika dia merasa kayak oke, gue nggak bakal capable nih buat main. Dia sadar diri gitu kayak dia tahu kayak dirinya nggak bakal bisa compete. And then akhirnya dia decide untuk kasih slotnya. Dia nggak mau egois gitu loh. ya. Jadi setiap manusia itu punya kapasitinya masing-masing lah ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau ini juga menurut gue pribadi ya, Be, dimana Luminaire tuh nggak profesional gitu kata kasarnya kayak oke, lu masih digaji, lu masih under sebuah tim itu masih membutuhkan lu untuk menjadi roster di MSC terutama itu adalah event internasional yang besar banget kan. Yang tengah tahun yang biasanya kan MSC terus ada M3 ya berarti M3 berarti ya. di MSC World ini berarti apalagi bisa dibilang ini adalah title di mana Luminaire yang belum dapatkan. Iya, Benar dong? satu-satunya. Ya, untuk sosialisasi ya. Walaupun cara nggak langsung title untuk dunia yang di atasnya Southeast Asia ini udah dia pegang. Ya kan, dia pernah ngangkat piala di title dunia tersebut. Cuman balik lagi ya, setiap manusia itu punya kapasitasnya masing-masing lah, punya batas burnout, punya limitnya masing-masing. Daripada dipaksain terus juga hasilnya nggak maksimal gitu kan, ya itu udah keputusannya Luminaire juga kan, ya dia bilang bahwa dia nggak bisa turun gitu loh, nggak bisa turun untuk MSC di EVOS. Iya, dia nggak mau ngambil resiko juga yang mana nanti malah ngebuat mungkin dianya rugi, timnya juga rugi ya kan. Karena balik lagi kayak pembahasan simple kita ini sebenarnya lebih ke apa ya, ngekritik something yang emang lagi happening sekarang aja, yang kayak Luminaire nggak main. Ya kalau dari kitanya mah ya kita is okay. Bahkan yang kayak tadi Kolius bilang kayak mungkin ini ada alasannya. Abis ini Rexy main tiba-tiba mungkin Rexy-nya emang bener-bener nutupin kekurangan, nggak ada yang tahu gitu loh. Karena kan mereka kan harusnya dua tim ini Bigetron Alpha sama EVOS Legends ini tanggal kayak gini, apalagi tanggal udah masuk kantor ya, harusnya udah mulai latihan gitu nggak sih?
Ya, Scream udah mulai ada harusnya ya, Scream udah mulai ada, terus juga udah ya coach sama analisnya juga udah mulai bekerja keras untuk mencari tahu kayak gimana tim lawannya, apa segala. Karena kan udah menghitung hari ya, bulan depan kan kita udah bakal mulai itu MSC. Iya, kayaknya nggak nyampe sebulan deh. Nggak nyampe sebulan, nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Tapi kalau dari sudut pandang lu, kalau ngelihat MSC sekarang kan gak ada Myanmar online kayak gitu, lu ada sedikit komentar nggak sih terhadap hal tersebut? Karena kalau Myanmar oke lah ya, kita semua Ya udah tahu tahu lah, udah tahu. negaranya memang lagi ada Political kudeta issue juga lah. kan. Ya, political issue, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau untuk masalah online-nya, balik lagi ini ke protokol yang dijalankan di masing-masing negara kan. Belum lagi ya pandemi kayak gini, sayang banget gitu loh. Padahal mungkin kayak kemarin M2 itu sempat diadakan offline di Singapura. Tapi kan Singapura aja di isu ya ini udah berita inilah ya, berita negara lah ya Be ya gitu kan. Jadi kita nggak bahas di sananya, tapi memang euforia untuk offline itu yang memang kita butuhin saat ini sih. Kayak mungkin kita kangenin, tapi ya balik lagi gitu loh. Terkait sama COVID-19 kayak gini kan ya taruhannya Nggak bisa nyawa dihindari Be, lah gitu, ya. bukan macam gitu. Sayang banget jadi. Kalau komentar gue sih simple sih kalau soal MSC kena online dan kenapa-kenapanya. Balik lagi gue cukup bersyukur dan berterima kasih sama Munton udah mengadakan MSC ini, udah memberikan kita nanti tontonan juga ketika mungkin di sela-sela MPL antar negara ini tidak diadakan. But the thing is, kalau misalkan kita menengok dari yang kemarin-kemarin, MPLI contohnya atau MSC tahun 2019 itu kan paling terakhir ya. Itu MSC tuh bener-bener identik dengan pesta perkumpulan se-Southeast Asia-nya gitu loh. Jadi Ya, agak sangat disayangkan ketika nggak, minimal kayak nggak apa-apa nggak ada penonton kalau menurut gue kok ya. Kalau menurut gue mungkin ini sedikit kritik, nggak apa-apa nggak ada penonton, yang penting tapi kayak ada opening day 3-nya gitu yang emang bener-bener megah dan identik sama culture SEA-nya gitu loh. ya, Entah itu mungkin nanti akan diadakan di Filipina, di Singapura, di Malaysia, tapi bawa culture-nya gitu loh. Karena menurut gue yang kental di SEA itu culture-nya itu. ya. Atau at least gini sih. Nah, ini yang ini kalau ini kita udah bahas lebih dalam lah ya gitu. Kayak mungkin kalau seandainya untuk MSC balik lagi, gue agree banget kalau 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 seandainya KB ingat dulu kita waktu MSC 2018 di G-Expo, bener Di ya Be ya? Expo, iya benar. Itu openingnya sampai ada Eka Gustiwana, terus Iya, Kak juga ada Gustiwana. Ush. ya dance dari yang mewakilkan tiap negaranya juga ya kan, dance tradisional. Nah, kalau mungkin kalau lagi terkait pandemi gitu, at least ini yang nggak pernah dimanfaatkan sama MPL ataupun Mobile Legends deh gitu loh. Either itu M series ya, M1, M2 gitu. M1. Kayak mereka tuh nggak pernah peduli akan yang namanya opening, yang namanya closing, yang namanya celebration. Kayak doesn't care anymore gitu. Nah ini yang menurut gua hal yang elemen yang hilang yang harusnya jadi ditunggu-tunggu sama animo penontonnya gitu. Iya sih, gua Gua sih akan nungguin bandingin sih. sedikit, ya gua akan bandingin sedikit League of Legends, Dota gitu loh. Mereka punya opening yang super duper wah, yang dimana setiap tahunnya bakal ditungguin sama penontonnya. Kayak tahun ini openingnya bakal gimana, tahun ini closingnya bakal gimana, tahun ini desainnya bakal gimana. Oh, sama Itu semua output videonya. Kayak misalkan ya, True Sight kalau Dota kan. ya terus kayak Dota gitu loh, ataupun ya intinya yang kayak behind the scene misalnya kayak gitu kan. Element of entertainment ini yang nggak pernah diperdulikan gitu loh. Menurut gua ini sayang banget gitu loh. Padahal ya balik lagi, e-sports tuh bukan cuma electronic sports, bahkan kayak sekarang bisa dibilang entertainment sports Nah, gitu loh. Jadi itu poin yang elemen inilah gitu. ya mungkin kalau misalkan nanti ada beberapa orang Munton yang akan menyaksikan video ini, seperti biasa Mipo ini akan selalu mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan e-sports, terutama di e-sportsnya Mobile Legends dulu, karena kita masih main di sini nih. Kita belum mau terlalu jauh-jauh karena takutnya ketika kita nanti ngekritik keluar, and then ada beberapa orang yang mungkin gak nangkap maksud kita, jadi nggak bisa di-elaborate, and then jadi mispersepsi gitu loh. Makanya tadi kita bahas yang Free Fire aja tipis-tipis doang gitu loh. Kita nggak bahas Free Fire, tapi kita bahas salah satu isunya gitu loh. Nah, kita tarik balik ke MSC sekarang nih. Nah, kita ini masih belum tahu sama sekali nih kok MSC akan ada openingnya atau enggak, akan seperti apa sistemnya dan segala macam. Dan tadi gue sempat kayak nangkep satu kata di mana tidak memanfaatkan era pandemi seperti ini. Gue malah mikirnya kayak gini kok. Ketika opening nanti,
video atau apa segala macem, kan kita online nih. Kira-kira Monton kepikiran gak ya apa yang gue pikirin, kayak mereka ngumpulin opening misalkan dari Filipina apa culture-nya diambil, Indonesia apa culture diambil, terus beberapa negara-negara yang terdaftar ini yang joinan di MSC ini diambil and then di elaborate gitu loh, dijadiin satu kah atau apa gitu loh, atau mungkin nanti ketemu di satu titik MSC sedeng mereka abis itu tanding kayak Gatot Kaca ketemu lapu-lapu, atau ada apa yang khas dari Malaysia, Upin Ipin kah atau apa gitu loh. Ini kan pandemi ya, ngerti, gak ada yang bisa keluar negeri dulu. Tapi Benar. kan di setiap negeri tersebut tuh punya yang namanya production house ya Pak pakai. Tinggal disewa, suruh record gitu loh, samain dulu konsepnya. Terus zaman udah modern, bukan pakai gambar dipotong-potong jadi satu. Ada yang namanya aplikasi Premiere atau After Effects. Nah, kamu tinggal jadiin satu, jadiin itu MSC. Itu sekedar nyampein message-nya aja gitu loh. Jangan Iya, sampai iya, nanti kayak, "Yeay, kita mulai MSC 2021." Tapi Kering. fall off gitu ya kok ya maksudnya ya. Kurang. Kurang. Kita nontonnya kayak, oke gitu loh. Sayang gitu, sayang. Itu doang sih yang gua cuma takutkan itu doang. Padahal secara garis besar ya gua tetap say thank you sama Munton gitu loh. Kita berdua lebih tepatnya mewakili The Problem, kita say thank you ke Munton karena telah diadakan MSC ini untuk menghibur kita juga kok, untuk tontonan-tontonan kita juga kok. Tapi ya balik lagi, kita juga selalu akan ngekritik seperti ini karena kita mau yang terbaik, dan kita juga ngasih saran nggak apa-apa kok nggak didengar, yang penting at least kayak kita udah menyampaikan aja apa yang ada di isi hati kita gitu loh sebagai Dan komunitas. siapa tahu ini jadi perwakilan suara-suara yang sebenarnya dari netizen. Dan nanti mungkin yang nonton di kontennya KB boleh ditulis di kolom komentar ya kalau kalian ternyata ada juga suara-suara soal MSC ataupun yang tadi kita omongin yang pertama yaitu kasus dari yang terjadi lah.